Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Rik Maralo. Saya dari Politeknik Negeri Manado, Teknik Elektro D4 Informatika. Pada kali ini saya akan membuat suatu kelas di mana di satu kelas itu menampung sebuah data mahasiswa dan beserta nilai-nilainya. Oke, langsung saja. Kita akan membuat suatu file yang bernama student class. Ini sudah ada filenya, tinggal kita buat kelasnya. Oke, dia harus bernama student record karena sesuai dengan nama filenya. Oke, jika sudah, sebelum itu saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code karena aplikasi NetBeans saya error. Tapi untuk lebih cepatnya lagi, langsung saja public student record. Oke, langsung saja kita untuk mengisi. Kita langsung membuat nilai atributnya, yaitu nama private string untuk nama, kita tulis name. Oke, setelah itu kita membuat untuk alamat private string. Kita menggunakan private agar nilai dari suatu name atau dari suatu atribut ini hanya bersifat dalam kelas saja. Oke, setelah itu kita tulis address. Setelah itu private. Oke. Di sini kita menggunakan tipe data integer untuk usia. Kalau yang nama tadi kita gunakan string karena berbentuk sebuah kalimat. Oke, setelah itu kita menggunakan boolean double untuk menampung sebuah nilai desimal. Misalnya kita menulis mata pelajaran math grade lah. Nah, setelah math grade ada English grade juga, double English grade. Oke, setelah itu ada juga private double, misalnya science grade. Ini hanya berbentuk contoh saja. Oke, setelah itu kita akan menampung sebuah nilai rata-rata untuk menghitung. Kita membutuhkan suatu variabel yang bernama average. Kita masih menggunakan tipe data double average. Oke, kita pakai bahasa Inggris. Setelah itu kita akan membuat sebuah static dari student count, di mana kita bisa menghitung sebuah nilai yang akan kita pakai di average-nya, yaitu private static integer dan student count. Kita gunakan huruf kecil saja, student count. Oke. Untuk pengisian atribut sudah selesai. Sekarang kita akan menggunakan metode pengambilan data, yaitu berupa assessor method. Yaitu kita langsung saja ke public string, karena tipe datanya string. Misalnya kita akan mengambil sebuah nama, jadi kita menggunakan string. Kita gunakan kata kuncinya get name. Oke, kita tutup kurung, buka. Oke, setelah itu kita tulis return name. Oke, karena hanya berbentuk pemanggilan, jadi kita tidak perlu menulisnya. Nah, setelah pengambilan data kita bisa mengedit itu dengan cara kita menggunakan metode yang kedua, yaitu access mutator method, dimana kita bisa mengedit sebuah nama ataupun nilai dari sebuah variabel. Misalnya kita langsung saja menggunakan caranya public void set, misalnya name yang akan kita ganti. Oke, tanpa parameter, langsung saja. Ada parameternya, kita buat string temp. Oke, setelah itu kita buat gini, name sama dengan temp. Oke,
Jika sudah selesai, ini adalah kedua metode dari pengambilan data dan pengeditan data. Kalau kita mau ambil saja, langsung kita gunakan get name. Setelah itu kita gunakan set name. Oke. Setelah itu kita akan menghitung sebuah nilai rata-rata dari suatu nilai yang kita sudah masukkan tadi, yaitu kita pertama public. Setelah itu kita gunakan tipe datanya double, public double. Setelah itu average, kita menggunakan pengambilan data, berarti kita gunakan get average. Oke. Setelah itu kita masukkan double untuk sebuah nilai float. Double result sama dengan, kita awali dengan 0. Oke, setelah itu kita tutup koma dan kita langsung menggunakan resultnya. Nilainya yaitu sama dengan dalam kurung, karena kita akan menggunakan beberapa variabel. Result sama dengan, pertama kita math grade tambah English grade ditambah dengan math grade science grade, nilai yang sudah kita buat tadi. Setelah itu kita bahagi dengan sigma dari mata pelajaran tersebut, karena kita hanya mengisi 3, berarti kita tulis 3. Oke. Jika sudah, kita langsung return untuk mengembalikan suatu nilai. Return result. Oke. Titik koma. Oke. Sampai di sini penginputan suatu kelas sudah selesai, tapi kita harus menggunakan instant student record untuk menampilkan sebuah nama di kelas baru, yaitu kita tulis public static integer get, kita menggunakan asesor method get student count. Oke. Student count, kita gunakan nilai dari suatu data student count. Oke, sampai di sini. Setelah itu kita gunakan, untuk sebagai contohnya kita akan menampilkan nilai dari kelas tersebut, berarti kita membuat kelas baru, yaitu namanya kelas misalnya student record example. Oke. Setelah itu kita buat mainnya. Oke. Setelah mainnya timbul, setelah kita sudah membuat mainnya, selanjutnya kita akan membuat 3 objek dari student record tadi. Oke, langsung saja kita buat student record dari misalnya Ana record. Misalnya ini Ana record sama dengan new. Kita akan menampilkan sebuah nilai dari sama dengan student record. Oke. Setelah itu misalnya kan ada 3 objek, berarti kita menggunakan misalnya namanya siapa ya, B ya. Kita copy saja, misalnya ini adalah B record.
Setelah itu kita gunakan nama dari Chris misalnya. Chris. Oke, untuk pembuatan 3 objeknya sudah selesai. Setelah itu kita lanjut ke memberi 3 nama siswa yang sudah kita pelajari tadi menggunakan metode mutator, yaitu misalnya kita sudah mempunyai Anna record di sini. Anna record spasi enggak, set name misalnya kita akan menggunakan namanya adalah Anna. Oke, kita tutup, kita lanjut. Nah, setelah itu misalnya Bea record titik set name misalnya Bea. Oke, setelah itu Chris record dot set name misalnya Chris. Oke, kita sudah memberi 3 nama dari 3 objek itu. Setelah itu kita akan menampilkan salah satu nama tersebut. Misalnya boleh sih semuanya, tapi sebagai contoh kita pakai satu saja. System.out.println kita masukkan nilai dari println dari Anna record dot get name. Oke, setelah itu setelah menampilkan nama siswa kita sudah selesai. Setelah itu kita akan menampilkan jumlah nilainya. Oke, langsung saja kita klik system.out.println. Langsung saja dari misalnya kita akan tulis count sama dengan plus student record get student count. Oke. Nah, dari sini kita sudah selesai. Kita save dan kita coba run. Oke, kalau dari sini programnya sudah jadi. Sekarang kita tinggal running. Langsung saja kita klik run. Oke. Nah, tampilannya seperti yang di bawah ini. Kita akan seperti yang tadi, kita menampilkan suatu nama di sini. Misalnya jika kita ganti nama Anna dengan misalnya Rio Kumaralo, kita coba running lagi. Nah, itu pasti akan terganti untuk countnya karena nilainya belum ada, jadi memang tidak terisi. Oke, cukup sekian video dari saya. Terima kasih.